Indonesia mengalami lonjakan performa dalam 1 tahun terakhir. Skuad Garuda sukses mencetak beberapa sejarah. Salah satunya dengan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat keberhasilan tersebut, pasukan Merah Putih berhasil meraup banyak keuntungan. Salah satunya dengan meraih bonus besar dari beberapa sponsor. Selain itu, Indonesia juga mengalami ledakan animo fans yang antusias dalam membeli tiket laga kandang. Bagaimanakah kisah PSSI yang semakin kaya berkat kehebatan Timnas Indonesia? Ambisi bangun fasilitas mewah. PSSI mengalami lonjakan performa setelah dipimpin oleh Erick Thohir yang naik menjadi ketua PSSI. Terbaru, skuad Garuda dipastikan akan menikmati fasilitas latihan baru di ibu kota Nusantara. Pembangunan ini berhasil diwujudkan usai PSSI mendapatkan dana segar dari FIFA senilai 85 miliar rupiah. Artinya, ini menjadi kali pertama FIFA memberikan hibah kepada suatu negara. Rencananya, pembangunan untuk pusat pelatihan ini akan dibagi ke dalam 2 tahap. Tempat ini nantinya akan dilengkapi dengan lapangan futsal dan juga sepak bola pantai. Fasilitas latihan diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat IKN yang ingin menjadi pemain bola. Erick Thohir sendiri mengaku sangat bahagia dengan pembuatan pusat latihan ini. Dia bilang pembangunan tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa ada dukungan dari pemerintah. Ini tidak lain berkat dorongan dan kepercayaan Presiden dan komitmen FIFA melihat rencana dari transformasi sepak bola Indonesia yang tentu bersih dan berprestasi. Ucap Erick. Sejalan dengan pendapat Erick Thohir, Presiden Jokowi turut mengucapkan terima kasih atas dana hibah dari FIFA. Dengan adanya National Training Center PSSI di IKN yang didukung manajemen yang baik, saya optimis akan mampu membawa sepak bola kita lebih berprestasi di tingkat dunia, tulis Jokowi. Di samping itu, pemerintah juga mengucurkan dana besar untuk pembangunan pusat pelatihan ini. Tercatat uang sebesar 90 miliar rupiah akan dikeluarkan dari APBN untuk proyek ini. Uang itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan dan juga pembangunan infrastruktur pendukung. Setelah berhasil mendapatkan dana pembangunan training center, PSSI langsung gerak cepat untuk menyelesaikan proyek ini. Di bulan Januari lalu, proyek ini sudah mencapai progres 20%. Saking diperhatikannya, Presiden Jokowi kerap meninjau langsung perkembangan pembangunan fasilitas ini. Hal ini diperlihatkan dengan kunjungan yang dia lakukan di bulan Mei. Sang Presiden sangat mengapresiasi kecekatan pembangunan training center tersebut. Ucapan ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir saat mendampingi Jokowi di IKN. Bapak Presiden menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan TISI tahap 1 yang telah mencapai 20%. Hal ini menunjukkan bagian dari transformasi sepak bola Indonesia, ucap Erick. Bahkan, Ketua PSSI tersebut kembali meninjau perkembangan TISI PSSI saat menjelang peringatan kemerdekaan. Tahap 1 dari pembangunan direncanakan selesai di bulan Oktober. Tanggal 7 Oktober harus selesai semua ini. Kalau bisa kekurangannya segera dibenahi ya, sebelum saya meninjau ke sini lagi harus sudah selesai semua ya, ungkap Ketua PSSI. Saat Erick Thohir meninjau di bulan Agustus, sudah ada 2 lapangan yang dibangun menggunakan rumput alami serta sintesis. Selain itu, kamar asrama untuk pemain juga hampir selesai. Mendengar kabar baik ini, Shin Tae-yong diperkirakan bahagia mengetahui Timnas Indonesia memiliki TISI-nya sendiri. Pasalnya, skuad Garuda kerap kali berpindah-pindah lapangan untuk latihan. Dukungan penuh ronde ketiga. Selain bangun fasilitas mewah, PSSI turut memberikan dukungan penuh Timnas Indonesia di ronde ketiga. Pihak federasi berambisi untuk bisa membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua PSSI. Dirinya mengungkapkan kalau pihaknya sedang mempersiapkan tim dengan matang. Sampai dengan November, kalau tidak salah kita main, ada yang home dan away. Kita tentu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya timnas kita. Baik dari anak-anak dipersiapkan oleh Coach Shin Tae-yong, kata Zainuddin. Selain itu, Shin Tae-yong juga bermimpi untuk membawa Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Namun, sang pelatih hanya memasang target skuad Garuda bisa mencapai peringkat 3 dan 4 di grup C.
Coach Shin saat ini sedang berusaha untuk memasang target jangka pendek bersama Timnas Indonesia. Rencana jangka pendeknya adalah dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai pada September, masuk ke peringkat 3 atau 4, kemudian melaju lewat babak playoff, kata Shin Taeyong. Demi mewujudkan ambisi tersebut, PSSI juga mendukung penuh pasukan Merah Putih. Erick Thohir memberikan fasilitas berupa pesawat jet pribadi sebagai akomodasi. Pasalnya, Timnas Indonesia harus menempuh jarak yang jauh untuk melakoni laga melawan Cina dan Bahrain. Erick mengatakan jika hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi pemain. Selain mendukung fasilitas, PSSI juga memindahkan Stadion Timnas Indonesia di ronde ketiga. Pihak federasi kembali menunjuk Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandang skuad Merah Putih. Langkah ini langsung mendapat sambutan meriah dari pendukung Merah Putih. Sebab sebelumnya pertandingan kontra Australia direncanakan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengungkapkan alasan pemindahan stadion. Dia menyebut keputusan ini dibuat berdasarkan kesiapan teknis dan kapasitas stadion. Stadion GBK sendiri memiliki kapasitas penonton hingga 78.000 orang. Pihak pengelola stadion dinilai sedang gencar untuk memperbaiki kualitas rumput. Meski begitu, para penonton harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk menonton pertandingan. Pasalnya, tiket laga kontra Australia cenderung lebih mahal dari laga-laga sebelumnya. Tiket tersebut memiliki 4 kategori dari yang termurah Rp250.000 sampai Rp1,5 juta. Angka ini sangat terpaut jauh dari laga uji coba Vietnam melawan Rusia. VFF telah merilis harga tiket tersebut yang dibanderol Rp123.000 hingga Rp308.000. Akan tetapi, kenaikan tiket pada Stadion GBK nggak membuat antusias penonton meredup. Pasalnya, sampai saat ini tiket pasukan Garuda melawan skuad Socceroos hanya tersisa 10.000 tiket. Hal ini berbanding jauh dengan supporter Timnas Malaysia yang ogah mendukung timnya. Alhasil, turnamen Piala Merdeka diprediksi akan sepi dukungan dari fans Harimau Malaya. Semakin kaya berkat kesuksesan Timnas Indonesia. Selain mendapatkan dana dari penjualan tiket yang meroket tinggi, Timnas Indonesia mendapatkan kucuran dana puluhan miliar dari sponsor. Hal ini sebagai bentuk apresiasi meroketnya prestasi skuad Garuda. Salah satu bonus datang dari Bank Mandiri yang berhasil digait untuk menjadi partner dari Timnas Indonesia. Kemitraan ini bakal berjalan selama 3 tahun ke depan. Bank Mandiri sampai menyuntikkan dana Rp80 miliar untuk membantu Timnas Indonesia. Zainuddin Amali menjamin bank tersebut akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Mensponsori sepak bola nggak akan merugikan apapun karena ini hitungannya bisnis. Bank Mandiri paling tidak harus mendapatkan 7 kali manfaat dari apa yang mereka berikan, ungkap Zainuddin. Meningkatnya prestasi Timnas Indonesia dinilai membawa keuntungan yang sangat besar bagi PSSI. Apalagi federasi ini lebih mudah untuk mencari sponsor. Salah satu contoh nyatanya adalah Aqua yang menjadi sponsor air mineral bagi Timnas Indonesia. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda nggak memiliki sponsor air mineral. Hal ini disampaikan oleh Marsal Irwan Masita selaku Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Timnas Indonesia itu sudah beberapa tahun tidak memiliki sponsor untuk air mineral. Bisa dicek dalam 1 dekade terakhir ini. Padahal itu digunakan langsung dalam latihan, ucap Marsal. Dengan melonjaknya prestasi Timnas Indonesia, akankah PSSI bakal terus meraih keuntungan yang sangat besar?